Kalau untuk direct veneer tuh untuk tambalan langsung ya dengan composite. Mungkin ini semuanya yang saya sebutkan kurang dan lebih tergantung klinik mana, lokasinya yang kita datangi, kualitasnya, skill dari si dokternya itu sendiri ya. Jadi semuanya bervariasi kurang dan lebih. Untuk direct veneer mungkin 1 gigi itu sekitar ini dia yang agak sedikit saya harus menyiapkan hati ya, Dok, dan juga mungkin sahabat Sonora. Biayanya denger-denger fantastis nih harganya. Bener nggak, Dok? ya lumayan. Kalau untuk direct veneer tuh untuk tambalan langsung ya dengan composite. Mungkin ini semuanya yang saya sebutkan kurang dan lebih tergantung klinik mana, lokasinya yang kita datangi, kualitasnya, skill dari si dokternya itu sendiri ya. Jadi semuanya bervariasi kurang dan lebih. Untuk direct veneer mungkin 1 gigi itu sekitar 1 sampai 3 juta mungkin ya. 1 gigi, Dok? Kalau untuk gigi. Wow. Kalau untuk veneer yang indirect yang seperti ini, yang seperti saya perlihatkan ini, mungkin berapa ya range-nya? Mungkin ada juga yang kurang dan lebih loh ya. 5 sampai 10 kali ya. Wow. 1 gigi ya. Kalau yang indirect itu yang memang satu-satu dipasang begitu? Yep, satu-satu. Ini tuh pemasangan giginya itu tergantung sih sebenarnya skill dari dokternya dan keahlian dari si labnya itu sendiri. Misalnya gigi yang bermasalah, itu cuma 2 misalnya gitu ya. Tapi kalau si dokternya itu bisa menyamakan gigi yang dibuatnya itu dengan gigi sebelah-sebelahnya, itu cukup 2. Tapi ada tapinya, kebanyakan orang itu ingin giginya semuanya kelihatan sama. Nah, seperti saya smile, saya kan kalau tertawa mungkin dari gigi taring sampai sebelahnya kelihatan gitu ya. Nah, itu tuh kira-kira 10 gigi atas dan 10 gigi bawah. Jadi kalau untuk bagus kelihatan semuanya sama, 20 gigi ya Mbak Rara. Kak, 20 gigi, kalau 1 giginya 2 juta berarti silahkan dihitung sahabat Sonora ya. Lumayan fantastis ya. Itu ya 2 juta itu sepertinya nggak dapet yang indirect ya Mbak Rara ya. Oke. Nggak dapet yang seperti ini ya. Kalau yang 10 juta tadi yang paling bagusnya ya Dok ya? Kurang dan lebih ya. Waduh, 10 mungkin juta. ada yang seperti semahal itu, mungkin ada yang sampai semahal itu. Wow. Tapi memang kalau kita melihat artis-artis dengan gigi veneernya yang bagus-bagus itu memang kebutuhan untuk tampil di kamera sih ya. Tapi mungkin kita yang tidak mempunyai karena kebutuhan mereka kan itu, entertainer ya. Jadi mereka kan perlu cepat, instan seperti itu. Betul. Jadi kalau mungkin kita yang tidak terlalu banyak kebutuhan untuk tampil terlihat giginya rapi dan lain sebagainya sih, perawatan gigi cukup ya Dok ya? Betul. Oke, baik. Nah, Mbak Rara udah bagus. Terima kasih. Sebenarnya saya ada beberapa yang harus dibenerin sih sebenarnya. Nanti saya ketemu Dokter Esther ya, janjian ya Dok. Oke. Kita janjian ya. Kita akan jawab pertanyaan dari sahabat Sonora ya. Ini ada dari tadi Mbak Filini Lesmana, katanya nanya efek sampingnya Dok, ada nggak sih? Oh ada, seperti yang tadi, karena giginya sudah dikikir, maka sensitif. Terus kalau misalnya pemasangannya tidak baik, itu gusinya bisa meradang, seperti itu. Dan antara borderline-nya itu, antara veneer dengan gigi, kalau sementasinya tidak baik, juga bisa mengakibatkan cavity ya di karies ya. Oke, aja sih bahayanya. Baik, kemudian pertanyaan yang berikutnya dari Pak Hartoko Progo, veneer dan implan untuk gigi depan lebih sehat yang mana? Tuh Dok. Oh, beda.
Kalau implan itu untuk gigi yang ompong, yang sudah dicabut. Kalau veneer itu untuk gigi yang berubah warna, untuk gigi yang memang udah rusak ya, udah patah sedikit, atau malposisi sedikit, seperti itu. Kalau implan untuk gigi yang sudah ompong, sudah dicabut, nggak ada giginya. Oke. Kemudian Mbak Filini kembali bertanya, usia berapa veneer ini aman, dokter? Waduh, anak-anak jangan dipakai misalnya, misalnya anak nggak boleh. Ya, dewasa lah ya, dewasa. Dewasa artinya 18 tahun ke atas ya, Dok? Ya, betul, 18 tahun ke atas. Tapi rasanya biasanya 18 tahun giginya masih baik-baik lah ya, bagus harusnya ya. Sekarang ya. Di kilo. Kecuali dia diskolorasi karena tetrasiklin dulunya. Tapi anak sekarang kayaknya nggak minum tetrasiklin sih. Paling kalau bawaan dari karena dari kecil terlalu banyak ngedot susu tuh, terus giginya kan cepat rusak atau juga kikis atau coklat-coklat itu mungkin kalau misalnya masih terus sampai besar itu bisa juga ya, Dok? Oke. Tapi sekarang bisa pakai direct veneer sih, composite udah cukup bagus ya untuk mengatasi hanya 1-2 gigi. Saya rasa sih direct veneer dengan composite itu udah cukup bagus, dan keahlian dokter-dokter gigi sekarang juga udah pinter-pinter banget ya. Termasuk dokter Esther bisa membentuk gigi dengan baik, warnanya juga dengan baik, natural, bagus dengan direct veneer. Ibu email, terima kasih. Hai, selamat sore. Kemudian Pak Diki tadi nanya biaya udah dijelasin ya. Bervariasi dari mulai 2 sampai 5 juta, ada juga yang 5 juta sampai 10 juta per gigi. Ya per gigi, bukan semuanya. Luar biasa itu biayanya ya. Kemudian juga sudah sepertinya ya yang bertanya, terima kasih. Nah, sebelum kita minta tipsnya gitu ya untuk Dokter Esther pada sore hari ini, gimana caranya kalau misalnya ingin nantinya merawat veneernya. Nah, sekarang merawat giginya dulu nih. Merawat gigi yang sekarang mungkin sahabat sonora kepikiran pengen veneer, tapi sebenarnya nggak dengan veneer pun bisa kok diselamatkan gitu. Nah, gimana cara merawat gigi agar terlihat tetap sehat, baik, putih, berseri? Nah, rawat gigi itu sebenarnya mudah ya. Kebersihan. Paling penting itu kebersihan gigi. Ya, betul. Jadi jangan lupa sikat gigi sehari 2 kali. Lakukan flossing. Flossing itu penting sekali. Karena banyak kotoran di sela-sela gigi kita tuh yang nggak kesikat, nggak bersih, tapi bisa bersih dengan flossing. Lalu diet, makanan yang sehat. Hindari misalnya makanan yang banyak manis-manis, ngemil, soda, hindari merokok, seperti itu. Lalu kita usahakan agar flora mulut kita ini baik ya, makrobiom di dalam mulut kita ini baik. Karena makrobiom di dalam mulut kita itu sangat berfungsi untuk kesehatan gigi. Sekarang sih banyak dokter gigi, kalau kita ke dokter gigi pasti kasih tahu bisa dilindungi dengan berbagai macam lah ya, dengan divarnis floor atau ada vitamin gigi ACC, FP, lalu banyak macam untuk melindungi gigi. Lalu kalau udah mulai rasa ngilu-ngilu, ada bolong dikit, cepet-cepet datang ke dokter gigi. Jangan ditunda ya. Ditambal, diobatin. Karena kalau gigi itu kan ada 3 lapisan, ada email, dentin, dan pulpa ya. Kalau baru sampai email, cepet datang, langsung bisa ditambal. Kalau sampai dentin pun juga masih bisa langsung sekali kunjungan ditambal. Kalau udah sampai pulpa, nah harus bolak-balik, dan sakitnya juga nyut. Jadi kalau ada keluhan di gigi, cepat datang ke dokter gigi. Gampang kok merawat gigi sebenarnya. Dan sebelum kita buru-buru veneer, sebenarnya masih ada step-stepnya ya dok ya, mungkin dengan bersihkan benar. Gigi. Sebelum gitu. Veneer itu betul. Pakai direct veneer sih ditambal. Jadi yang seperti saya bilang tadi, kalau misalnya kita ada rusak, defect atau apa, pakai direct veneer. Karena direct veneer itu dia benar-benar
bisa kuat, terus biayanya nggak terlalu mahal. Kelebihan dari veneer mungkin dia lebih kuat mungkin ya dari composite, karena kan dia dari porselen, lebih kuat. Harganya lebih mahal. Terus long lasting, lebih lama daripada direct veneer. Direct veneer mungkin berlaku 5-10 tahun, kalau veneer mungkin bisa lebih lama, seperti itu. Oke. Cuma kalau kita dulu pernah ngobrol juga, Dok, ada tentang pemutihan gigi, sebenarnya kita masih bisa ada stepnya ya, membersihkan kerang gigi, kemudian dengan diputihkan dulu, baru kalau memang tidak tertolong, karena biayanya mahal ya, kita baru bisa veneer gitu. Mungkin itu step terakhir gitu kali ya, Dok ya? Iya, nah, betul. Singkat nih Dok, singkat sebelum kita close Eagle Life kita, kalau yang sudah di veneer gitu kan, yang sudah di veneer, gimana caranya maintainnya? Tipsnya merawat? Maintainnya, jangan makan makanan yang keras, jangan makan makanan yang diungkit, lalu flossing tetap. Sikat gigi dengan bulu sikat yang halus, kontrol ke dokter gigi setahun 2 kali. Lalu kalau bisa beli water pick ya, ada yang buat semprotan air itu, dia bisa semprot veneer-veneernya, sela-selanya dengan baik, seperti itu. Oke, baik. Dokter Esther juga melayani untuk bisa veneer juga? Saya bisa untuk direct veneer, bisa untuk veneer. Tapi saya kebanyakan direct veneer. Hampir rata-rata pasien saya sih direct veneer ya. Oh, oke, baik. Prakteknya di mana, Dok? Kasih tahu sama sahabat Sonoran yang lagi nonton. Oh, boleh. Saya ada praktek di Tebet. Saya ada praktek di Menara BCA, di Miracle Clinic, dan di Apotik Mitra Bekasi. Tuh dia. Atau juga bisa cek aja di Instagramnya nih yang lagi live sekarang. DRG boleh Esther DM Jonathan. Ya. Nah, langsung DM aja janjian sama Dokter Esther, boleh ya? Boleh banget. Baik, ini konsul ya. Konsul. Terakhir nih sebelum kita pamit, Ibu Norma Monika nanya vitamin gigi apa? Oh, vitamin gigi. Beriklan sebenarnya ya nanti. Ada vitamin gigi. Gak apa-apa deh ya, saya beriklan ya. Boleh. Coba. Boleh ya. Coba pakai Toothmouse Plus. Oke, baik. Itu bisa dicari di Tokopedia, di banyak-banyak di mana-mana tempat. Itu isinya kalsium, fosfat, dan fluor. Itu untuk melapisi gigi. Nguatin gigi ya, baik. Kristi Angelia. Tapi bisa juga datang ke dokter gigi untuk dilapisin dengan bahan vitamin seperti itu. Oh, itu juga itu bisa. Berlaku untuk 6 bulan sekali. Jadi dilapisin satu-satu gigi. Oke. Kristi Angelia katanya nggak mau tanya, cuma bilang dokter senyumnya manis banget. Iya benar loh Dokter Esther. Terima kasih. Baik Dokter Esther, terima kasih. Waktu kita sudah habis, nggak kerasa setengah jam kita sudah ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan next time ya kita bisa berbincang kembali. Namanya Dokter Gigi Esther Jonathan. Jadi bisa dicek nih, sekarang diklik aja, kita lagi live bareng. Itu adalah Instagramnya ya Bu Norma ya. Bisa langsung di follow, langsung konsul aja, DM aja gitu. Gitu ya dokter DM ya? pasti dijawab. Makasih Mbak Rara. Yes, terima kasih. Sehat-sehat selalu. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Dadah sahabat Sonora, sampai jumpa di Sonora Beauty berikutnya. Ya, sahabat Sonora, sehat selalu. Iya, bye.